Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video laporan praktikum biologi kami. Kami kelompok 3 dari kelas 12 IPA 2 yang beranggotakan saya sendiri, Diasa Kela Purnamasari. Saya Jansal Mubarak. Saya Muhammad Fahri. Saya Rizka Aziza. Saya Raffidan Mauji. Saya Ulira Datulaisi. Pada video kali ini, kami akan menunjukkan proses penanaman hingga hasil observasi kami terhadap tanaman nangka atau secara ilmiah dikenal sebagai Artocarpus heterophyllus. Yuk kita mulai pembahasannya. Semuanya, ayo. Sebagai pembuka, saya akan menjelaskan dari mana sebenarnya asal-usul buah nangka yang sering kita jumpai ini. Tanaman nangka bukan sekedar tanaman tropis biasa. Secara historis, tanaman ini diyakini berasal dari wilayah India, tepatnya di daerah Ghats Barat. Dari sana, nangka mulai menyebar ke berbagai wilayah tropis lainnya, termasuk Asia Tenggara dan tentunya Indonesia. Mengapa nangka sangat betah di Indonesia? Karena nangka adalah tanaman yang sangat adaptif di iklim tropis dengan curah hujan yang cukup. Menariknya lagi, nangka juga dinobatkan sebagai buah terbesar di dunia yang tumbuh di pohon. Jadi yang kita amati selama praktikum ini bukan hanya sekedar pohon, tapi raksasa di dunia buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau melakukan tanaman bibit nangka ya. Terus sebelumnya bijinya juga udah kita rendam 24 jam. Itu buat ngeliat dia ada jamurnya apa enggak. Oke, sekarang kita masukkan di sini perbandingan 1:1, dicampurin. Nah, di sini setelah dicampurin, ini dimasukin ya campuran tanah sama pupuk ini sedalam 4 cm aja. Nanti setelah 4 cm baru ditanam, ya tanam bijinya masukin. Sekarang saya akan memaparkan data pengamatan kelompok kami selama 28 hari. Perlu diketahui, tanaman nangka kami mengalami masa persiapan yang cukup lama di awal. Pada 2 minggu pertama, belum ada tanda-tanda kemunculan tunas di atas tanah. Kondisinya masih dalam tahap perkecambahan di bawah permukaan, di mana biji sedang menyerap air atau melakukan proses imbibisi. Memasuki minggu ketiga, yaitu pada hari ke-21, tunas akhirnya muncul ke permukaan dengan tinggi 6 cm. Saat ini kondisi tanaman sudah memiliki kuncup daun kecil berwarna hijau muda yang mulai terbuka. Nah, di hari ke-28 ini pertumbuhannya sangat pesat. Tinggi tanaman melonjak drastis mencapai 18 cm. Kondisi tanamannya sangat segar, batangnya tumbuh tegak lurus ke arah cahaya, dan sudah memiliki 2 helai daun lebar yang berwarna hijau pekat.
nangka memiliki nama Latin Artocarpus heterophyllus. Terus kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya itu Magnoliophyllida, ordonya Urticales, familinya Moraceae, genusnya Artocarpus, spesiesnya Artocarpus heterophyllus Lam. Nah, morfologi di sini kita ada 3. Yang pertama ada akar, batang, dan daun. Nah, akar ini berjenis akar tunggang yang dimana merupakan akar utama tumbuhan nangka ini untuk bertumbuh. Nah, akar tunggang ini memiliki beberapa cabang yang berfungsi untuk menopang tumbuhan saat sudah besar dan mengambil mineral serta zat hara di dalam tanah. Yang kedua ada batang. Nah, batangnya ini bertekstur kasar dan berwarna coklat keabu-abuan. Nah, batang yang ini bisa tumbuh setinggi 20 cm atau bisa juga lebih. Nah, yang ketiga itu ada daun. Nah, daun ini berbentuk oval atau lonjong dan berwarna hijau tua. Nah, kalau daun muda ini biasanya itu lebih pipih dan ada bulu-bulu halus. Manfaat buah nangka dibagi menjadi 3. Pertama, manfaat bagi kesehatan tubuh manusia yaitu meningkatkan kekebalan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan jantung, menstabilkan tekanan darah, serta berpotensi mencegah kanker dan merawat kesehatan kulit. Yang kedua itu manfaat besar bagi lingkungan sekolah. Di antaranya menciptakan suasana teduh, asri, dan sejuk, sekaligus meningkatkan kualitas udara melalui penyerapan karbon dioksida. Yang ketiga, manfaat nangka juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan, mulai dari pendapatan petani hingga peluang ekspor global. Buah ini memiliki nilai ekonomi tinggi karena harganya yang relatif stabil dan peminatnya yang terus meningkat di berbagai sektor industri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengapa tanaman nangka kelompok kami mengalami pertumbuhan yang sangat drastis di akhir pengamatan. Yang pertama itu, deskripsi hasil pertumbuhan tanaman nangka berdasarkan data pengamatan. Berdasarkan data, kita bisa melihat tanaman nangka menunjukkan pola pertumbuhan yang sangat signifikan pada fase akhir. Di hari ke-1 sampai hari ke-14, fase persiapan atau statis. Belum terlihat pertumbuhan di atas permukaan. Di hari ke-21 sampai hari ke-28 terjadi titik balik dengan lonjakan tinggi dari 6 cm menjadi 18 cm. Pertumbuhan sebesar 12 cm dalam 1 minggu dengan struktur batang kokoh dan daun yang melebar sempurna. Yang kedua itu adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Keberhasilan ini dipengaruhi 2 faktor utama, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, yang pertama faktor internal, aktivitas hormon auksin pada ujung batang yang mempercepat pemanjangan sel didukung oleh kualitas bibit yang unggul. Yang kedua ada faktor eksternal, itu paparan cahaya matahari yang optimal untuk fotosintesis, serta ketersediaan air dan nutrisi pada media tanam yang subur. Nah, yang ketiga itu hubungkan hasil pengamatan dengan teori pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Secara biologis, lonjakan ini merupakan pertumbuhan primer yang melalui 2 tahap. Yang pertama ada fase perkecambahan. 2 minggu pertama, energi fokus digunakan untuk menembus kulit biji di bawah tanah. Yang kedua ada pertumbuhan vegetatif. Begitu muncul ke permukaan, fotosintesis dimulai sehingga pertumbuhan melesat. Hal ini membuktikan nangka adalah dikotil yang sangat responsif terhadap nutrisi dan juga cahaya. Demikianlah pemaparan hasil praktikum dari kelompok 3 mengenai tanaman nangka. Kami harap informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. I just had to let you know you're